Baik, selamat pagi, selamat datang kembali kakak-kakak peserta PKG PJOK kelas 5 Ngada. Sekali lagi selamat pagi kakak-kakak semua. Selamat pagi kakak. Baik kakak-kakak, hari ini ya atau pagi ini kita diundang untuk boleh mengikuti kegiatan ya, tatap maya ke-10 di ruang virtual ini untuk kita kembali membahas materi ya pada modul 2.1 ya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi untuk memulai kegiatan kita hari ini, kakak-kakak pagi ini, saya mohon salah satu dari kakak-kakak semua untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan. Kak Ratna, silakan. Teman-teman dan kelas sekalian, marilah kita awali kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kami akan melanjutkan diskusi kami. Semoga kegiatan dan diskusi kami dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga dapat berguna bagi jiwa dan raga kami. Namamu kami yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Baik, terima kasih kakak Ratna yang boleh ya membuka kegiatan kita dengan doa. Baik kakak-kakak, untuk membangkitkan semangat kita pada tatap maya di ruang virtual ini ya, ada sebuah pantun yang saya mau berikan kepada kakak-kakak. Pantunnya begini, Kak. Gigi pasar membeli ikan. Kain dipakai untuk berkreasi. Semangat pagi tetap terpautkan. Kalau bertatap di dunia digital ini, semoga saya dapat menjumpai kakak-kakak hebat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kakak-kakak, mohon izin ya untuk memulai kegiatan kita, saya share screen dulu. Baik, kakak-kakak sekalian, apakah tampilan sudah bisa terbaca di layar kakak-kakak semua? Bisa kak. Baik, terima kasih ya. Sekali lagi saya perlu menyapa kepada kakak-kakak semua, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam PJOK. Ulangi, salam PJOK. Jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Seperti biasa, kakak, ini adalah kesepakatan bersama kita yang terus kita bangun dari ya, tatap maya awal sampai dengan tatap maya ke-10 hari ini, kakak-kakak. Yang pertama, menyalakan kamera. Ini situasional kakak-kakak, tapi saya berharap Bapak sekali lah kakak-kakak boleh menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon ya. Ini saya rasa kita semakin ke sini sudah bisa memahami ya kakak-kakak, untuk kita selalu kontrol nih ya.
apakah mikrofon kita jangan sampai aktif nih, sehingga kita bisa menghindari feedback kakak atau suara yang dari luar ya, yang nanti mengganggu ya pendengaran kita dan juga untuk kakak sekalian. Terus kemudian yang berikut, hadir seutuhnya, terima kasih kakak yang sejauh ini masih terus ya aktif dalam kegiatan ya PKG atau peningkatan kompetensi ya guru PJOK di gelombang 1 PKG ya Ngada. Kemudian yang berikut ya, menghargai waktu, terima kasih kakak yang terus ya masuk ke ruang tatap maya secara tepat waktu. Lalu kemudian yang berikut, kakak kita selalu nih ya memaksimalkan fitur chat yang ada. Kemudian yang berikut ya, klik raise hand apabila nanti kakak mau berbicara, atau kakak sebelum ya berbicara, silakan klik raise hand-nya. Kemudian yang berikut ya, gangguan teknis adalah hal wajar. Oke, itu kakak kesepakatan bersama yang boleh kita bangun ya pada sesi tatap maya ini. Nah ini kakak ya, kita akan belajar kembali bersama-sama pada modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya. Kalau kemarin kakak kita sudah belajar bersama ya pada pembelajaran 1 ya, itu berkaitan dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Nah hari ini kakak di pembelajaran kedua ini kita akan bersama-sama mendalami atau menguatkan ya pemahaman kita bersama kakak berkaitan nih dengan penyajian tugas gerak kakak. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kakak ya mampu nih ya mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Kemudian yang kedua, setidaknya nanti ya kita bersama ya kakak memahami bagaimana mengembangkan ya konten PJOK. Kemudian yang ketiga, membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Jadi itu ya kakak tujuan dari sesi kita kali ini. Nah ini kakak agenda kita pada sesi ya kita kali ini 3JP. Kita ya hari ini ya kita mencoba untuk bagaimana memaksimalkan waktu agar benar-benar efektif kakak. Jadi yang pertama itu review materi P1 dan ice breaking ya, itu 20 menit. Kemudian yang kedua berbagi pengalaman mengajar 15 menit. Yang ketiga identifikasi penyajian tugas gerak 45 menit. Yang keempat presentasi dan diskusi 50 menit. Kemudian yang terakhir refleksi ya 10 menit. Jadi total 135 menit kakak. Nah ini kakak kita masuk pada agenda yang pertama ya. Kita mencoba lagi nih untuk mereview singkat ya materi pada pertemuan pertama kemarin kakak. Jadi di sini kakak boleh memanfaatkan fitur chat, dan kalaupun kakak ingin ya, berbicara atau menyampaikan pendapat secara langsung, silakan ya klik raise hand-nya. Seperti itu ya kakak. Jadi ini ya yang pertama nih kakak. Kita bersama-sama untuk mereview kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin kakak. Jadi pada pembelajaran kemarin kakak kita telah belajar ya bersama-sama tentang konsep dan keterampilan ya mengajar yang efektif. Nah, kalau tahu nih kakak, menurut kakak nih apa yang dimaksudkan nih kakak dengan pembelajaran yang efektif? Silakan nanti ya boleh menyampaikan pendapat secara langsung atau mungkin bisa menuangkan itu di kolom chat. Silakan. Oke, silakan Kakak Loli. Nanti setelah itu Kakak Resti. Ya, silakan Kakak Loli. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang
ada tujuan pembelajarannya, harus jelas. Setelah itu, siswa juga harus terlibat aktif. Adanya diferensiasi pembelajaran, dan juga adanya asesmen untuk mengetahui bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai. Tidak lupa pula yang terakhir yaitu adanya keselamatan ya, dalam merancang pembelajaran. Terima kasih. Maaf baru bergabung. Baik, terima kasih Kak Loli, luar biasa ya. Bagaimana sejauh ini pemahaman Kak Loli berkaitan dengan ya pemahaman tentang ya apa itu keterampilan mengajar ya yang efektif. Terima kasih Kak Loli. Baik, kita lanjut. Yang berikut Kakak Restin, silakan Kak Restin. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini pemahaman saya tentang pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran peserta didik agar siswa itu paham dengan baik apa yang sudah diterapkan oleh guru ataupun oleh guru itu sendiri serta mereka mampu melakukan gerak itu seperti contohnya seperti gerak dalam pembelajaran PJOK, gerak senam ataupun gerak dalam permainan bola voli itu secara efektif itu diukur dari tujuan pembelajaran itu sendiri, Kakak. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Kristin ya. Sejauh ini telah menggali ya pemahaman Kakak yang berkaitan dengan konsep ya dan keterampilan mengajar yang efektif. Terima kasih Kak Kristin. Oke, mungkin yang berikut. Nah, ini kakak yang lain boleh memberikan ya komentarnya juga di kolom chat ya. Oke, terima kasih Kak David, dan kakak yang lain. Oke, yang berikut dari Kak Ambo. Silakan Kak Ambo. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk mengelaborasi berkaitan dengan pembelajaran yang efektif yang sudah dijalankan selama ini. Pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh tenaga pendidik. Itu sudah saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Ambo, luar biasa. Pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan ya, tujuan pembelajaran. Terima kasih Kak Ambo. Oke, baik, terima kasih Kakak. Ini pemahaman tentang saya mengenai pembelajaran yang efektif itu adalah di mana guru memberi materi pembelajaran PJOK dapat terserap dalam hal pada peserta didik, peserta didik agar bisa memahami serta mempraktikkan gerakan yang ada pada materi tersebut. Hanya itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Paji, luar biasa ya, memberikan pembelajaran secara bertahap ya, kepada peserta didik sehingga peserta didik boleh melaksanakan itu dengan secara baik. Terima kasih Kak Paji. Mungkin yang berikut tadi Kak Ratna, tidak salah. Silakan Kak Ratna. Ya, oke, baik Kakak. Kalau dari saya pembelajaran efektif itu di mana pembelajaran yang kreatif atau inovatif, di mana jika dikatakan efektif itu di mana kita guru dapat mencapai dari 9 aspek pembelajaran yang efektif itu. Dari tujuan pembelajaran, dari keselamatan, dari komunikasi, dari keterlibatan aktif siswa, umpan balik, serta refleksi. Itu saja Kakak dari saya. Baik, terima kasih Kak Ratna yang boleh mengelaborasi berkaitan dengan bagaimana konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Terima kasih Kak Ratna yang
sedikit juga menyinggung nih tentang 9 ya aspek ya pembelajaran efektif. Terima kasih karena mungkin di sini kakak saya coba ya melihat ya di kolom chat Clio ya, pembelajaran efektif adalah bagaimana ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran dengan secara jelas. Oke, baik, terima kasih Kak Leo. Kemudian Kak Firman, pembelajaran efektif adalah proses pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih Kak Firman. Kak David, pembelajaran efektif adalah proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa terlibat aktif dan tujuan pembelajaran tercapai. Oke, terima kasih semua yang boleh ya memberikan ya elaborasi berkaitan dengan pemahaman kita tentang ya konsep dan keterampilan ya mengajar yang efektif. Setelah nih kakak kita sudah mulai memahami tentang ya konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, lalu kemudian nah tadi seperti yang sudah kakak Ratna nih singgung sedikit tadi ya berkaitan dengan 9 aspek ya pembelajaran. Pertanyaannya adalah apa-apa sajakah itu kakak 9 aspek pembelajaran. Nah di sini ya kakak boleh memberikan elaborasi, lalu kemudian ya kita langsung melakukan ice breaking nih kakak, yaitu menjelaskan 9 konsep pembelajaran efektif dan kemudian melakukan ya gerakannya. Oke, bisa kakak semua? Kita mereview nih kakak, kita mereview kembali pembelajaran kemarin. Oke, siap ya? Baik. Mungkin silakan kakak boleh langsung memberikan ya responnya berkaitan dengan apa-apa saja kak ya 9 konsep pembelajaran efektif dan kemudian ya gerakannya seperti apa. Ya, silakan, mungkin siapa ini yang mau pertama untuk menyampaikan ini? Silakan. Oke, Kak Leo, mantap. Kak Leo, oke silakan Kak Leo. Oh ya, Kak Leo, kan mic-nya dulu kan. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya coba menyampaikan apa yang terdapat dalam atau yang termaksud dalam 9 komponen pembelajaran efektif. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Dan yang kedua ada keterlibatan aktif peserta didik. Dan yang ketiga ada pengajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat ada pemrograman dan pentahapan konten. Dan yang kelima itu ada penjelasan dan demonstrasi. Yang keenam ada umpan balik. Yang ketujuh ada komunikasi efektif. Yang kedelapan penilaian, dan yang kesembilan itu ada keselamatan peserta didik. Jadi mungkin hanya dari saya itu saja sesuai dengan pemahaman saya kembali kepada Kakak Fasil. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Kak Leo ya. Itulah kakak sekalian ya 9 ya konsep ya pembelajaran efektif ya. Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin tadi setelah Kak Leo mungkin Kak Loli, silakan Kak Loli. Ya. Mic-nya dulu Kak Loli. Oke. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya mencoba untuk memperagakan gerakan dari pembelajaran aktif, yaitu ada 9. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya agak yang ingat sudah, diferensiasi pembelajaran. Yang berikut, pemrogesan atau pentahapan atau pengembangan konten. Terus, keselamatan. Umpan balik.
komunikasi yang efektif, keterlibatan aktif peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya elaborasi. Mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Loli, luar biasa. Sudah mulai ini ya, setidaknya ada beberapa ya konsep yang sudah di dalam ini menurut kita. Oke, mungkin selanjutnya Kak Loli boleh memberikan tantangan kepada kakak-kakak yang lain. Silakan untuk melanjutkan gerakan yang tersisa. Silakan Kak Loli. Kakak David. Siap kakak, berusaha untuk bisa. Keterlibatan aktif peserta didik. Mohon maaf kakak, lupa keterlibatan aktif nih. Lupa gerakannya. Bagaimana nih Kakak Fasil ini? Dia menyebutkan semua atau saya memberi tantangan seperti kemarin? Cukup dua kakak, dua. Harus kakak David minimal dua harus menjawab benar. Kakak David harus dua, minimal harus benar. Oke. Asesmen dan evaluasi. Keselamatan. Keselamatan yang mana lagi? Oke. Baik, terima kasih Kak Loli, ya Kak David luar biasa. Oke, mungkin selanjutnya Kak David. Nah, Kak David nih, ini kita terus berantai ya. Silakan Kak David, boleh memberikan ya minimal 2 tantangan ya kepada kakak peserta yang lain. Silakan, Kak David. Oke, yang belum disebutkan oleh Kak Loli maupun Kak David tadi. Silakan. Saya ke kakak Ratna, tidak lagi ke kakak Embo. Kakak Ratna. Siap Kakak David. Mungkin bisa mencoba gerakan untuk pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi. Ini kakak. Bagaimana minta tanggapan kakak Embo? Terus yang berikutnya umpan balik. Umpan balik kakak. Ya. Oke, terima kasih Kakak Ratna. Kembali ke Kakak Fasil. Baik, terima kasih kakak-kakak hebat semuanya ya. Itulah ya 9 konsep ya pembelajaran efektif. Arti Oke, kakak-kakak ini ice breaking nih ya. Ini hari ini kita banyak ya. Banyak setidaknya 1-2 ice breaking yang nanti akan kita lakukan pada sesi kali ini kakak-kakak. Jadi nama ice breakingnya ini kakak-kakak ya. Jangan lupakan yang ketiga. Yang pertama nih.
kakak boleh mengingatkan ya benda apa saja yang ada di depan kakak sekalian. Ya, kalau mungkin ada kakak yang lain sudah menyebutkan ya, contohnya laptop, jangan sampai orang kedua menyebutkan juga laptop. Kita coba yang kedua kakak. Oke. Yang pertama ya, dari kakak Restin dulu. Silakan Kak Restin. Ini laptop kakak. Ini kakak Loli. Yang kedua topi. Kakak Leo. Yang ketiga buku. Baik, terima kasih kakak. Yang ketiga jawaban kakak Leo buku. Menurut kakak ini benar atau salah? Nah, Hari ini benar atau salah? benar. Oke. Mungkin Kak Loli bisa memberikan alasan mengapa Kak Leo menjawab betul. Ya, karena dia tadi menyebutkan kata yang ketiga. Ya, karena yang diminta tadi jangan lupakan yang ketiga. Saya kembalikan. Baik, terima kasih ya, luar biasa ya. Kak Loli, Kak Leo ya, yang telah melakukan test breaking. Ya. Kakak yang lain mungkin kita coba satu kali kakak. Satu lagi. Oke, kita mulai dari kakak ini ya. Dari Kak Ratna, silakan Kak Ratna. Yang pertama dari Kak Ratna. Bola. Ke kakak Loli. Yang kedua HP. HP. Ya, lanjut ke kakak Kapaji. Printer. Printer. Udah lah jaringan. Printer. Sudah kok Kakak Paji. Printer. Oke. Oke, baik, terima kasih. Baik, kakak, saya butuh nih jawaban yang ketiga, ya, Kak Panji, printer. Baik, menurut Kak Bende, ya, menurut Kak Bende, jawaban Kakak Panji benar tidak? Salah Kakak. Salah terus saya jawab. Jawaban yang benarnya apa tuh, Kak Bende? Jawaban yang benarnya jangan lupakan yang ketiga. Iya, benar sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, Kak Panji, terima kasih Kak Panji. Walaupun sudah menjawab ya, tapi paling tidak Kak Panji harus menjawab dulu. Yang ketiga adalah printer, seperti itu. Jadi sebelum menjawab benda, terlebih dahulu disampaikan dulu bahwa yang ketiga printer, seperti itu. Oke, jadi itu kakak bahwa jadi selama menyebutkan yang ketiga itu diikuti dengan jawabannya, ya, maka jawaban itu adalah benar. Jadi seperti itu kakak. Jadi karena bagaimana kita bisa belajar tentang
konsep ini kakak. Jadi konsepnya adalah jangan lupakan yang ketiga. Alias ya, bukan katanya. Jadi seperti itu kakak. Terima kasih. Siap. Maka ya, film ya, ice breaking ini ya, itu mau menyampaikan kepada kita semua kakak bahwa setiap orang itu membutuhkan waktu dan penyajian informasi yang jelas dalam ya mempelajari sesuatu. Jadi nanti ya apabila kita ya sebagai guru atau mungkin apabila seorang guru ya memberikan informasi yang tidak lengkap, yang tidak lengkap ini secara konseptual, maka ini akan berpotensi kakak ya menyebabkan siswa kita atau audiens akan kesulitan kakak dalam memahami materi apa yang diajarkan oleh gurunya seperti itu. Jadi ice breaking hari ini adalah berkaitan ini kakak dengan materi kita hari ini, belajar tentang konsep gerak seperti itu. Jadi kuncinya ada di situ kakak bahwa sebagai guru kita perlu ya memberikan informasi ya yang jelas dan lengkap. Apabila kita tidak memberikan informasi yang jelas atau lengkap, maka secara konseptual kakak berpotensi ya menyebabkan peserta didik kita kesulitan memahami materi yang seperti itu kakak. Terima kasih untuk ice breaking yang luar biasa ini. Terima kasih. Di aktivitas kedua kakak ya kita akan ya kembali diajak ya untuk boleh nih kakak berbagi pengalaman yang berkaitan dengan tugas gerak ya kakak. Contohnya nih informasi yang kita berikan selama ini ya apakah itu mampu nih kakak dicerna oleh peserta didik kita. Nah, dari situlah ya kita mencoba kakak hari ini kita memberikan ya atau kita boleh berbagi pengalaman. Silakan, saya butuh mungkin 2 saja yang boleh mengelaborasi berkaitan dengan pengalaman belajar yang berkaitan dengan konsep ini, keterampilan gerak kakak. Kemudian kakak yang lain boleh silakan memanfaatkan fitur chat, boleh memberikan elaborasinya di fitur chat. Tapi saya butuh 2 untuk boleh menyampaikan secara langsung. Silakan kakak. Waktu kita 15 menit saja. Baik, terima kasih. Tentang konsep gerak ini, guru untuk PJOK, saya berbicara untuk di SD kan dasarnya. Dasar ini yang saya terapkan itu tuh konsep dasar. Dalam gerak dasar itu tuh ada tiga gerak dasar atau 3 macam gerak dasar: lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Di situ saya setiap fase itu tuh saya selalu memberi materi atau teori tentang ketiga gerak dasar itu tersebut. Contohnya seperti lokomotor. Lokomotor kan anak-anak merasa bingung, loko dan motor. Lokomotor itu artinya apa? Jadi saya pilih antara loko dan motor. Motor kan mereka kan lihat motor bergerak atau tidak bergerak. Siapa yang kasih gerak? Manusia. Berarti lokomotor itu tuh gerak dasar yang berpindah tempat. Contoh seperti jalan, lari, lompat, loncat, lempar itu. Kemudian masuk ke non lokomotor. Non lokomotor itu tuh non artinya tidak. Motor biasa bergerak. Artinya non lokomotor itu gerak dasar yang tidak berpindah tempat. Ya, itu contohnya meliuk, mengayun, dan lain-lain. Yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif ini artinya gabungan dari kedua gerak dasar antara non lokomotor dan lokomotor. Itu contohnya apa? Masuk ke dalam permainan bola besar, permainan bola kecil, permainan tradisional. Kenapa dia masuk dalam permainan? Karena dia sudah bergabung dalam kedua gerak dasar tersebut. Nah, itu yang saya jabarkan. Contohnya macam kayak dia gabung itu tuh seperti bola. Contohnya tentang materi bola kaki. Saya kasih gambaran materi bola kaki. Kamu lihat pemain itu tuh ada berdiri, tidak bergerak atau tidak? Ada. Nah, berarti dia masuk dalam apa? Non lokomotor. Ada jalan atau tidak? Ada. Dia masuk apa? Lokomotor. Jadi untuk manipulatif itu dia gabung dari kedua gerak dasar tersebut. Mungkin hanya itu saja konsep dari saya selama saya memberi
ini gambaran atau materi tentang teori sebelum saya terjun ke lapangan. Terlebih dahulu saya harus memberi pemahaman kepada peserta didik tentang 3 gerak dasar tersebut. Kalau mereka tidak tahu, percuma. Kalau gerak dasar ini dari SD, dia akan bawa ke SMP, SMP akan bawa ke SMA, begitu. Jadi itu 3 gerak dasar itu pasti akan ditanya terus. Mungkin dari saya hanya itu saja Kakak Fasi, sebaliknya saya kembalikan. Terima kasih ya, Pak Haji ya, yang boleh nih ya, berbagi pengalaman ya, dan bagaimana memberikan ya konsep ya, memberikan konsep gerak ya kepada peserta didik sehingga nanti bagaimana supaya peserta didik itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ya. Ini tadi sudah digambarkan oleh Kakak Pak Haji bahwa usaha kita harus memberikan ya ada contohnya gerakan lokomotor, jadi ada 2 pemahaman di situ ya, loko dan motornya. Nah kalau ketika kamu melihat motornya, motor itu dia biasa siapa pergerakan. Itulah yang di dalam materi ini kakak kita mau memberikan ya konsep itu, bagaimana supaya nanti guru bisa memberikan pemahaman kepada siswa sehingga nanti siswa itu mampu ya mencerna sehingga apa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Terima kasih Kak Fadli, luar biasa elaborasinya. Mungkin saya butuh lagi nih kakak satu ya dari kakak untuk boleh mengelaborasi. Silakan berkaitan dengan pengalaman mungkin tadi Kak Haji di fase D ya, mungkin saya butuh di fase D atau fase E atau fase F. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, memang dalam pembelajaran biasanya kami di fase E ketika memberikan sebuah instruksi pembelajaran, tentunya kita harus menjelaskan apa arti dari satu tugas gerak. Misalnya dalam pembelajaran basket di tingkat SMA khususnya fase E, misalnya passing, ya di situ ada passing dada yang dikenal dengan istilah chest pass, terus bounce pass, passing pantul, dan overhead pass. Biasanya kalau kita hanya menyebutkan chest pass atau bounce pass dan overhead pass itu maupun behind back pass itu kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu kurang dimengerti oleh siswa. Sehingga dalam hal ini sebelum kita memulai gerakan itu kita perlu menjelaskan kepada peserta didik agar mereka paham terhadap suatu tugas gerak itu. Setelah itu kita memberikan contoh gerakan dari passing yang akan dipelajari itu, baru siswa diberi kesempatan untuk melakukan gerakan tersebut. Ya, jadi memang penyampaian itu penting agar siswa dia paham. Kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah mungkin yang dia sendiri kurang memahami. Ya, jadi kalau kita menggunakan istilah, kita harus menjelaskan istilah yang dimaksud itu. Sekian kakak, saya kembalikan. Oke, saya mohon izin kakak untuk off kamera juga karena memang jaringan juga sedikit ya mengalami gangguan. Ini terima kasih ya Kak Luli ya yang boleh mengelaborasi ini berkaitan dengan bagaimana instruksi yang diberikan ya berkaitan dengan gerakan yang akan siswa lakukan. Memang benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Kak Luli. Walaupun ya Kak Luli saat ini mengajar di fase ya fase E ya atau fase F. Terkadang juga ada siswa-siswa di fase tersebut ya yang kurang memahami tentang bagaimana ya cara melakukan ya gerakan passing dalam permainan bola basket ya. Ada bounce pass, kemudian ada ya head pass, kemudian ada chest pass, kemudian ada overhead ya pass. Jadi itulah ya. Kalau ketika kita memberikan penjelasan bahwa ya silakan melakukan passing dada, silakan melakukan passing melalui atas kepala, overhead pass, silakan melakukan passing melalui pantulan lantai, maka siswa itu dengan sendirinya langsung melakukan. Tapi kalau kita menggunakan istilah-istilah yang seperti itu, terkadang ya ada memang siswa yang sudah memahami secara baik. Tapi ya bagaimana nih dengan siswa-siswa yang lain yang mungkin baru mengenal istilah-istilah tersebut. Nah, inilah yang kemudian membuat kita ya kembali ya sebagai guru PJOK bahwa
bagaimana kita memberikan sebuah instruksi KKK terhadap pembelajaran yang akan dilakukan ya oleh para peserta didik kita. Terima kasih ya Kak Loli yang boleh memberikan elaborasi ya. Baik KKK, mungkin KKK lain silakan boleh memberikan pemahamannya atau berbagi pengalaman belajarnya di kolom chat. Kak Ambo ya. Dari pengalaman belajar yang sudah saya terapkan selama pembelajaran yakni dalam pembelajaran materi atletik peluru. Saya menginstruksikan Untuk suara sudah jelas kakak. Oke baik. Terima Kalau kasih ya, kasih off kamera itu suara jelas. Kalau seandainya ada yang on kamera berarti suaranya agak sedikit putus-putus. Baik, terima kasih Kakak Leo. Untuk sementara kita semua ya, kita on kamera. Tapi saya berharap nih kakak-kakak semua boleh aktif ya, setidaknya aktif ya di dalam ruang virtual ini. Ya, baik kakak Ratna, Kak Paji suara putus-putus. Kemudian, oke. Kak Ratna, putus-putus kakak. Apa yang putus-putus nih? Kak Ratna. Oh, listrik padam, baik. Baik, terima kasih. Baik kakak, kita lanjut pada slide berikutnya kakak. Oke, ini ya juga kembali kakak boleh memunculkan ya pemahaman kakak nih berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini kakak. Menurut kakak, apa yang menjadi penyebab utama nih dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Oke, Kak Paji ya. Silakan Kak Paji. Baik, terima kasih Kak Ganteng. Yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak memperhatikan terhadap pembelajaran, khususnya PJOK, biasanya kalau pagi-pagi itu kan kita suara ya mau dibilang agak terpengaruh dengan tenggorokan juga, pita suara juga, kadang-kadang juga tidak jelas. Makanya itu peserta didik kurangnya perhatian sehingga mereka tidak terlalu memahami. Walaupun perangkat pembelajaran, media pembelajaran itu sudah lengkap yang kita sudah sediakan di dalam materi pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua dari peserta didik juga. Berbagai macam karakter tuh kakak. Peserta didik ini kan berbagai macam karakter. Ada yang suka usil, ada yang suka baku ganggu, ada yang suka baku korek. Jadi di situ mengganggu pembelajaran yang kita mau ajarkan. Sehingga penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian itu seperti itu. Dari diri kita guru sendiri dan ada juga di peserta didik. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan. Terima kasih kakak. Baik ya, terima kasih Kak Paji. Itulah ya, mengapa ya siswa kita tidak perhatian nih. Ternyata bahwa apa yang disampaikan Kak Paji bahwa memang terkadang itu kendala yang paling pertama itu adalah datangnya dari kita sebagai guru. Mungkin ketika kita memberikan sebuah instruksi, ya, seperti yang Kakak Ambo sampaikan tadi di kolom chat ya. Terkadang instruksi yang kita berikan itulah yang membuat siswa tidak ya memahami atau tidak perhatian ya terhadap apa yang nanti mereka lakukan ya di dalam praktek pembelajaran tersebut kakak. Oke. Jadi ya kakak saya perlu menyampaikan di sini bahwa guru yang piawai ya secara pedagogis itu ya kakak itu dengan efektif ya akan dengan efektif nih kakak menyampaikan tugas gerak kepada peserta didiknya. Mengapa ini kakak? Bahwa sebab biasanya itu ya, guru tersebut dia akan dengan mudah nih mendapatkan perhatian peserta didik.
Jadi ini penting sekali kakak karena sehebat apapun ya kita sebagai guru atau kakak berkomunikasi dan secanggih apapun konten ya yang hendak disampaikan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan tadi kakak bahwa persiapan ya perangkat pembelajaran oke, kemudian alat peraganya oke, semangatnya oke, penampilannya oke, semua sudah oke nih kakak. Ya. Tapi ketika sampai di lapangan ada siswa yang tidak perhatian. Nah, ini kenapa nih kakak? Nah, itulah yang kemudian ya harus ya kembali kita mau merefleksikan diri kita kakak. Maka oleh sebab itu kakak, mari ya kita pada sesi ini nanti ya di sesi diskusi nanti ya kita mau membedah nih kakak. Bagaimana supaya nanti siswa itu bisa mendapatkan perhatian. Kakak Restin, pengalaman saya di sekolah ada siswa yang tidak perhatian pada saat pembelajaran karena karakteristik yang berbeda dengan siswa yang lain. Oke, saya butuh pemahaman lebih dari Kakak Restin untuk kami semua nih. Karena karakteristik yang berbeda dengan siswa lain. Ini yang seperti apa nih, Kakak Restin? Silakan, Kak Restin. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Karakteristik yang berbeda dengan siswa lain tuh maksudnya kakak di sekolah tuh terkadang dia super aktif tuh kakak. Ketika dalam proses pembelajarannya dia tidak fokus atau tidak perhatian ke depan atau di saat memberikan penjelasan, siswa tersebut sering kadang dia lari-lari ataupun kita sudah perhatian ke dia nih, tetapi pada saat saya sebagai gurunya menegur ataupun memberikan penjelasan terhadap dia, tetapi dia terkadang aktif terlalu, maksudnya tidak fokus pada penjelasan yang saya jelaskan. Kadang pada saat ini praktek di luar itu ketika ada motor lewat itu dia lihat dulu, ataupun teman atau teman-teman dia sering mengganggu teman-temannya tuh kakak. Ini ada salah satu siswa yang ada di sekolah saya yang saya temukan ketika dalam proses pembelajaran siswa tersebut tidak aktif kakak. Maksudnya pada saat proses pembelajaran itu siswa tersebut terlalu, maksudnya karakteristiknya mungkin berbeda sekali dengan teman-teman yang lain, mungkin karena karakteristik yang sudah dari lahirnya sudah begitu mungkin, atau saya juga kurang tahu lagi kakak. Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih Kak Kristin ya. Itulah ya. Butuh nih kakak ya, butuh nih perhatian ya untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Maka bagaimana caranya? Kalau tadi Kak Kristin ya menghadapi siswa yang super aktif seperti itu. Nah, ini kan butuh pemahaman atau butuh hal yang lebih serius nih untuk supaya nanti Kak Kristin menangani siswa-siswa yang seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Kristin. Kakak yang lain nih. Jadi baik, terima kasih. Mungkin ini pengalaman penyebab siswa tidak aktif. Ini belajar dari pengalaman. Mungkin faktor utama itu dari si pendidik sendiri, guru sendiri. Ini pengalaman dari saya. Ada beberapa siswa itu yang materi, contoh macam materi sepak bola maupun bola voli, bola besar, itu antusiasnya mereka begitu tinggi. Terus ketika di materi-materi lain yang mereka merasa bahwa mereka tidak mampu, antusias mereka itu mulai berkurang. Itu salah satu faktor. Terus faktor yang berikutnya kembali lagi pada kita sebagai pendidik. Mungkin faktor yang paling pertama itu bahwa siswa tidak sedang dengan kita. Mungkin kita pernah menegur mereka atau mungkin bahasa atau tindakan kita yang pernah menyinggung mereka, sehingga pada materi berikutnya itu perhatian mereka kita terhadap materi yang kita sampaikan itu tidak ada lagi. Itu 1-2 contoh yang selama ini saya alami di sekolah. Saya kembali kakak. Baik, terima kasih Kak David ya. Untuk supaya ya memastikan bahwa siswa kita itu benar-benar ya perhatian ya terhadap apa yang kita berikan. Maka hal yang paling pertama adalah kita menetapkan tanda atau prosedur. Artinya di sini Bapak melalui komunikasi ya verbal ataupun non verbal.
yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Lalu kemudian bagaimana secara lebih spesifiknya, ya, kalau ketika di dalam pembelajaran PJOK, ya, aktivitas gerak yang dilakukan itu harus butuh nih kakak menetapkan tanda dan prosedur tadi. Contohnya nih kakak, ketika supaya nanti siswa itu biar terarah untuk mendengarkan ya penjelasan dari guru, sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata seperti, "Woi, engkau perhatikan ke sini." Nah, di situ kan kita bisa membuat tanda nih kakak. Ya mungkin ya yang pertama nih tepuk diam, contohnya ya 1 kali tepuk diam, semua nanti akan ketika melakukan gerakan tepuk diam maka semua akan diam. Nah, atau mungkin ya dengan gerakan ya mengangkat tangan. Ya, kalau ketika guru ya sedang mengangkat tangan dan kemudian tangannya dikepal, maka itu memberikan tanda kepada siswa untuk diam seperti itu kakak. Atau mungkin dengan ya bunyi peluit ya. Kenapa? Guru PJOK itu ya identik dengan peluitnya kakak. Jadi sekiranya seperti itu kakak. Kemudian ya memastikan juga nih kakak peserta didik mendengar dan melihat. Artinya bahwa guru ya sebagai guru bahwa kita harus mampu nih kemampuan komunikasi ya itu juga menjadi faktor penting kakak untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Karena apa? Kalau ketika pengelolaan kelas yang tidak ya membuat mereka nih kakak tidak mendengar ataupun tidak melihat apa yang kita lakukan. Ini semua itu tergantung kembali lagi dari guru. Komunikasi yang dibuat di situ seperti apa. Nah inilah kakak bahwa bagaimana kita ya sebagai guru kita membuat ya tanda-tanda di sana. Kemudian ya kita mengatasi faktor-faktor lingkungan seperti apa. Kemudian bagaimana supaya nanti kita harus bisa memastikan nih peserta didik itu bisa ya mendengar ya apa yang kita sampaikan secara jelas. Kemudian bagaimana peserta didik juga dapat melihat kita ya dengan baik ketika kita melakukan atau kita sedang mendemonstrasikan. Kemudian hal yang paling penting juga di sini adalah bagaimana efisien waktu ya, penggunaan waktu di dalam kita memberikan instruksi-instruksi yang ada. Jadi seperti itu kakak, terima kasih yang sudah boleh mengelaborasi ya. Sekarang kita lanjut yang berikut kakak. Nah ini kakak identifikasi penyajian tugas gerak. Baik kakak, kita akan lanjut pada ini ya. Aktivitas yang ketiga, identifikasi penyajian tugas gerak. Nah di sini kakak, saya akan membagikan kakak dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ya, tiap kelompok diminta nih kakak untuk mendiskusikan topik yang diberikan. Jadi nanti di kelompok 1 ya, kakak mereka akan membahas nih bagaimana mau mendapatkan ya perhatian ya peserta didik ya. Kemudian di kelompok 2 itu bagaimana kakak nanti ya membahas tentang menangkapkan ya konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian di kelompok 3 nanti kakak nih ya akan membahas tentang bagaimana isyarat ya cu dalam pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kakak saya akan membagikan itu dalam 3 kelompok.
Oke, beda coba kita itu saya sudah share screen tuh. Oke. Baik, mohon izin kakak. Siap. Mungkin dari scroll dari halaman paling pertama, berikan dulu nama kelompoknya apa. Kakak Ratna. Oke. Kakak Leo. Siap. Nama kelompok dulu. Oke, Kakak Ratna. Kita mau nama Berikan kelompok nama bagaimana nih? kelompok. Kemudian jangan lupa sebelum presentasi nanti sebentar diawali dengan puisi dulu untuk membangkitkan perhatian ya, atau mengundang perhatian kakak dari kelompok lain untuk menyimak ya. Maka ini masuk dalam konteks materi hari ini kakak. Jadi mungkin diberikan dulu puisi atau pantunnya apa untuk menarik ya perhatian kakak dari peserta lain untuk fokus nih mendengar apa yang dipresentasikan nanti dari kakak. Baik, kakak, sekali lagi waktu kita sudah kita semua apakah sudah kembali ke main room? Sudah, Kakak. Oke. Kakak sekalian, apakah kita semua sudah kembali ke main room? Sudah, Kakak. Sudah, Kakak. Oke, terima kasih kakak semua. Nah, kakak, pada sesi ini ya kita akan masuk pada presentasi nih, kakak. Hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Jadi presentasi dan diskusi ini kakak, waktu kita memang cukup lama ya. Tapi mungkin kita nanti maksimalkan waktu yang ada kakak. Baik, mungkin kita langsung saja siapa nih dari kelompok mana nih yang mau presentasi yang pertama? Silakan. Yang sudah siap, silakan boleh. Oke, Kakak Luli. Silakan, Kak Luli. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya terhadap kelompok 3. Ya, dalam kelompok 3 ini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Kakak Paji, yang kedua Kakak David, dan yang ketiga saya sendiri Kakak Loli. Sebelumnya saya minta untuk share screen dulu. Baik, kami dari kelompok 3 bersepakat dengan nama kelompok kami yaitu Risih, yang artinya rindu siang-siang. Dengan pantun, buah kedondong, buah mentimun, biji nangka dikulum-kulum, jangan bengong, jangan melamun, mari diskusi sambil tersenyum. Asik. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan isyarat pembelajaran? Isyarat pembelajaran merupakan suatu kata atau petunjuk, baik gerakan atau suara maupun bunyian untuk mengkomunikasikan suatu petunjuk atau instruksi dari guru kepada peserta didik. Isyarat dalam pembelajaran PJOK menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam proses pembelajaran. Isyarat tersebut berupa peluit, gerakan tangan, dan ekspresi. Menurut kami,
isyarat penting dalam pembelajaran untuk mendukung efektivitas pembelajaran PJOK. Ya, karena sangat penting, isyarat kita dapat mengkomunikasikan suatu maksud terhadap suatu tugas gerak atau situasi yang terjadi dalam pembelajaran. Misalnya ketika peserta didik sedang berisik, maka kita perlu memberi isyarat dengan menempelkan jari telunjuk di bibir yang menandakan diam. Pertanyaan ketiga yang perlu diperhatikan agar dapat mengkomunikasikan isyarat pembelajaran secara efektif itu, yang pertama, sebelumnya kita perlu adanya kesepakatan kelas secara bersama dan latihan terhadap maksud dari isyarat yang akan digunakan dalam pembelajaran. Misalnya kita sepakat kalau diam, kita bisa dengan mengangkat tangan ke atas dengan jari-jari dikepalkan, atau dengan jari telunjuk ditempelkan di bibir. Ya, tergantung kesepakatan yang terjadi antara peserta didik dan guru. Selanjutnya, isyarat itu dia juga perlu memperhatikan keakuratan, terus singkat, tapi penting. Yang kedua, yang terakhir, sesuai dengan peserta didik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3 dengan nama kelompok tadi, risih. Untuk itu, untuk memandu jalannya diskusi, saya meminta kesediaan Kakak David untuk memandu jalannya diskusi kelompok kita. Waktu dan kesempatan, Kakak David, disilakan. Jadi baik, terima kasih Kakak Loli yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok risih. Terus yang berikutnya kami mempersilakan teman-teman dari kelompok 1 dan 2 mungkin ada koreksi atau tambahan guna menyempurnakan diskusi kelompok kami ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Kakak Mateus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagian dari keseluruhan isi presentasi dari tugas kelompok 1 sudah bagus, tapi ada satu hal yang menjadi permintaan saya, Kakak David bisa peragakan ini kita dalam ruangan, bisa peragakan ekspresi yang berupa instruksi yang meminta siswa untuk diam atau untuk bergerak. Itu sudah saya kembalikan. Jadi baik, terima kasih Kakak Mateus yang sudah menganggap saya sebagai musuh. Jadi saya atau mencontohkan isyarat untuk diam seperti di soal nomor 3 tadi, di pertanyaan nomor 3. Kalau misalnya siswa ribut itu, kita bisa memberi isyarat dengan menempelkan jari telunjuk di mulut seperti ini. Mungkin dengan isyarat lain, dengan ditambahkan dengan isyarat bunyi seperti itu. Terus yang kedua, dengan tangan diangkat ke atas dengan seperti ini. Ini menandakan atau diisyaratkan tanda diam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya peragakan. Bisa ada yang lain? Ini di sekolah nih, bukan di rumah. Bagaimana Kakak Embo dengan yang diperagakan tadi? Baik, terima kasih. Tadi maksud itu yang diperagakan tadi diterima, itu berupa gerakan, ini ekspresi mimik artinya, yang maksud Kakak David bisa peragakan itu.
Misalnya dengan menunjukkan wajah yang garang ketika siswa ribut, tanpa ada gerakan tangan atau ya itu saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi ini saya harus peragakan ulang atau sudah seperti yang disampaikan oleh Kakak Matius tadi? Sudah pas. Terima kasih Kakak Matius. Masukannya mungkin kakak-kakak di kelompok lain atau di dalam kelompoknya Kakak Matius mungkin ada masukan atau tambahan guna penyempurnaan diskusi kelompok RISI ini? Waktu 5 detik lagi. Oke, terima kasih Kak Christine. Jadi tidak ada lagi. Sekian hasil diskusi dari kelompok RISI. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan, kesalahan dalam mempresentasikan dari kelompok RISI ini. Terima kasih atas masukannya. Selamat siang untuk kita semua. Saya kembalikan ke Kakak Loli sebelum ke Kakak Fasilitator. Baik, terima kasih. Ya, kami dari kelompok RISI sangat berterima kasih untuk masukan tambahan yang membangun. Ya, tentunya tadi seperti ekspresi. Ya, kita juga perlu adanya ekspresi untuk mengkomunikasikan maksud kepada siswa itu. Ya, itu suatu masukan yang berharga untuk kami. Terima kasih Kakek Embo. Selanjutnya saya kembalikan ke Kakak Fasilitator untuk bisa memperkuat atau memberi peneguhan terhadap materi dari kami kelompok RISI tentang isyarat pembelajaran. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Kakak Fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kakak-kakak mereka dari kelompok 3. Ya, luar biasa pemaparan hasil ya diskusi kelompok dari kelompok 3 atas nama Kak Loli, Kak David, dan Kak Paji yang berhubungan dengan isyarat ya, cu dalam pembelajaran ya. Artinya bahwa kakak-kakak perlu saya sampaikan di sini bahwa apa yang sudah disampaikan ya oleh Kak Loli, kemudian Kak David dan Kak Paji di kelompok 3 berdasarkan hasil diskusi mereka, maka di sini ya saya ingin ya menambahkan ya bahwa ketika kita bicara tentang isyarat ya atau cu dalam pembelajaran, maka perlu ya kakak kita memahami dulu ya isyarat itu. Apa itu cu ya? Isyarat pembelajaran bahwa itu ya itu merupakan sebuah pengingat atau petunjuk untuk membantu nih kakak siswa kita untuk fokus ya dan memahami materi pembelajaran. Artinya apa? Bahwa ini dimaksudkan untuk bagaimana supaya membuat rangsangan untuk mengembalikan memori atau membantu seseorang untuk mengingat kembali. Nah, seperti tadi kakak ya. Ketika di awal tadi ya saya kembali nih membuat bagaimana kita mengingat ya memori ya pengalaman yang kita pelajari pada pembelajaran kemarin ya. Jadi seperti itu kakak. Apa? Maka perlu kita ketahui ya secara terperinci atau secara detail bahwa apa konsep apa nih berkaitan dengan cu nih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kakak bahwa ketika kita bicara ya apakah penting isyarat itu dalam pembelajaran untuk meningkatkan ya efektivitas pembelajaran PJOK. Lalu kemudian Kakak David, Kakak Loli, dan Kak Paji di kelompok tadi sudah membahas itu dan mempresentasikan. Namun di sini juga saya sedikit menambahkan bahwa ketika kita bicara isyarat pembelajaran itu menjadi sangat penting kakak dalam efektivitas nih pembelajaran PJOK. Jadi kalau saya mau mengibaratkan ya sebuah masakan kakak.
Jadi isyarat itu bagikan bumbu ya dalam masakan sup ayam, kakak. Jadi kalau tanpa bumbu maka sup ayam itu terasa ya hambar, kakak, seperti itu. Jadi saya boleh mengilustrasikan seperti itu, kakak. Maka isyarat itu menjadi penting juga, kakak, dalam pembelajaran. Kalau seperti pepatah yang lain mengatakan bahwa kalau sayur tanpa garam rasanya itu seperti apa tuh, kakak? Seperti itu. Jadi itu kita bicara tentang isyarat nih, kakak. Kemudian ya, karena memang di situ ya manfaatnya untuk apa, kakak? Bahwa ini membantu siswa nih untuk fokus dan memahami materi. Kemudian yang kedua, bahwa belajar itu akan lebih asik dan menarik, kakak. Kemudian yang ketiga itu bagaimana ya membantu siswa dengan kebutuhan berbeda nih untuk belajar. Nah, membantu. Tadi di ice breaking juga sedikit saya menggambarkan itu. Jangan lupakan yang ketiga nih, kakak. Artinya bahwa di situ ketika ada kakak yang lain belum masuk ya konsep yang sebenarnya, maka kita yang lain bisa membantu nih. Oh, ternyata seperti itu. Lalu kemudian ya isyarat pembelajaran cu nih, kakak, itu juga membantu kita sebagai guru untuk mengarahkan perhatian siswa terhadap instruksi yang kita berikan, kakak. Kemudian yang ketiga perlu diperhatikan nih bahwa guru PJK supaya dapat menyampaikan, mengkomunikasikan isyarat cu pembelajaran secara efektif. Nah, ini penting sekali bahwa isyarat itu harus disampaikan dengan akurat nih, kakak. Kalau tadi ya di kelompok ya 3 mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan yaitu sebelumnya perlu adanya kesepakatan kelas ya, itu juga menjadi bagian di dalam untuk bagian ya yang perlu diperhatikan oleh seorang guru nih. Kemudian latihan terhadap maksud dan isyarat yang akan digunakan dalam pembelajaran, juga memperhatikan keakuratan, singkat tapi penting sesuai dengan pesannya. Ini ya itu ya hal yang harus diperhatikan oleh kakak atau oleh kita ya sebagai guru PJOK. Oke, saya rasa itu dulu ya tambahan dari saya. Sekiranya bahwa ketika kita bicara tentang isyarat pembelajaran atau cu, setidaknya kakak kita mulai memahami, oh ternyata banyak isyarat yang kita mau lakukan di sana sehingga mengundang ya perhatian peserta didik. Oke, sekali lagi mari kita berikan aplaus dulu untuk kakak-kakak dari kelompok 3. Luar biasa. Oke, mungkin kita lanjut pada presentasi kelompok berikutnya. Mungkin ada puisi penutup atau pantun penutup dari Kak Loli? Pas, kakak. Oke, baik, terima kasih Kak Loli. Jadi nanti nih kita mulai latih untuk bagaimana supaya pantun awal dan pantun penutup itu penting, kakak. Kak Paji jangan ketawa, Kak Paji. Ini serius. Oke, kita lanjut pada kelompok yang berikut. Silakan. Oke, Kak Embo, silakan Kak Embo. Waktu sepenuhnya kami berikan. Ada 85. Mungkin bayar untuk kalau perlu ada jalan apa-apa. Kok kan tambah dalam ini. Jadi kan punya totalan kan 235. Oh. Dari 100 berapa tuh? Ah ya, benar 85 tambah ke. Tapi itu itu untuk perkakak tuh. Kalau 100 kalau yang itu yang masuknya ke stasi tuh. Itu masuknya ke stasi. Nah, berarti itu uang untuk stasi. Iya, kalau kepala itu hanya 100 berapa itu kalau punya tuh tergantung umat dewasa dan segala macam. Perhitungan keproken. Nah, itu kan iya yang sponsor kan itu. Bikin pantur, kustukan tuh besar sekali. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama kelompok Relief. Itu kita ambil dari singkatan dari nama-nama anggota kelompok. Yang berikut sebelumnya kami awali dengan pantun. Pelangi indah muncul selepas hujan. Lebih indah lagi jika muncul di sore hari. Selamat siang kami ucapkan.
izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dengan topik menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Perkenalkan nama-nama anggota. Kakak Restin. Kakak Restin di sini dia berlaku sebagai pemateri. Kakak Lisa, Kakak Firman, dan saya sendiri Kakak Embo selaku moderator. Waktu selanjutnya saya berikan ke Kakak Resti untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita. Kakak Resti, silakan. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mohon izin untuk Kakak Embo untuk mematikan screen-nya supaya saya bisa screen di depan. Terima kasih Kakak Embo. Oke, Embo, ada Kakak Fasil tuh. Kakak Fasil ada penyampaian dari Kakak Fasil mungkin? Oke, mohon izin Kakak Embo tetap share screen, hanya unmute. Nah, seperti itu. Tetap share screen gitu. Terima kasih. Siap, Kakak. Pakai Embo saja yang share screen, Kakak. Halo, Kakak Embo. Mau gambar orang hanya mau gambar foto orang main. Kakak Resti, silakan. Tunggu Kakak, soalnya masih loading nih Kakak. Bisa Kakak tinggal screen saja dari situ. Ini modul kan kita mau ajar kalau putih semua tidak ada yang enak kita mau takut. Kan kadang mau langsung ngantuk karena ada gambar. Oke, baik. Gambar sederhana. Oke, Embo nanti terus ke bawah. Oke, baik, terima kasih. Minta maaf ada kesalahan sedikit. Di sini dari kelompok kedua akan memaparkan materi tentang penahapan dari konten. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, mengapa guru perlu memperhatikan penahapan dari konten atau keterampilan gerak yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran PJOK? Jawabannya, karena dalam penahapan konten merupakan awal dari keterampilan dasar sebelum melanjutkan ke keterampilan yang lebih konteks. Mengajar keterampilan bertahap ini dengan tujuan agar tidak terjadi cedera pada siswa. Dengan pembelajaran bertahap juga, siswa akan termotivasi untuk terus belajar ke tahap yang lebih tinggi lagi. Maka guru, mohon Kakak Embo. Kakak Embo. Halo. Agak Turun ke bawah. agak susah mau scroll nih. Ah, Ini dia tidak mau jalan nih, Kak.
Nah, biar kakak saya baca di sini saja. Saya baca Ya, di ya, ya, sini. ya. Mohon maaf, saya ulangi jawabannya. Karena dalam penahapan konten merupakan awal dari keterampilan dasar sebelum melanjutkan ke keterampilan yang lebih konteks. Mengajar keterampilan bertahap ini dengan tujuan agar siswa tidak terjadi cedera. Dengan pembelajaran bertahap juga, siswa akan termotivasi untuk terus belajar ke tahap yang lebih tinggi lagi. Maka guru dapat mengidentifikasikan kesulitan yang dihadapi peserta didik serta dapat meningkatkan keterampilan yang bertahap. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, bagaimana cara pengolahan atau alur penyampaian tugas gerak yang efektif untuk diterapkan di kelas? Ada beberapa bagian dalam penyampaian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK. 1. Sebelum meminta siswa untuk melakukan gerak dalam pembelajaran, terlebih dahulu guru menyajikan tugas gerak. Bisa berupa video gerak, media gambar, dan peragaan dari peserta didik. Dari pendidik atau guru sendiri. 2. Peserta didik diminta untuk mengamati secara baik tugas gerak yang disajikan tersebut tetap dalam pengawasan pendidik. Yang ketiga, ketika dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat peserta didik yang sangat terampil dalam pelaksanaan tugas gerak, guru bisa meminta siswa tersebut untuk membantu teman-temannya secara bertahap dalam pembelajaran tugas gerak tersebut. Yang keempat, dalam pembelajaran tugas gerak, jika terdapat peserta yang berkebutuhan khusus, untuk tugas geraknya harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik tersebut. Mungkin ini saja pemaparan materi dari kami kelompok relief. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada moderator. Kepada Kak Embo, silakan. Terima kasih Kakak Resti sudah mempresentasikan. Waktu selanjutnya kami berikan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kami. Atau memberi masukan berkaitan dengan diskusi tadi, ada hal-hal yang perlu ditambahkan? Bisa dari kelompok 1 dan kelompok 3 bisa menanggapi? Baik, terima kasih Kakak Loli. Baik, silakan. Terima kasih Kakak Embo yang telah memberikan kesempatan. Ya, dari materi yang dipaparkan, ya saya merasa sudah bagus atau cukup dipahami. Namun ada satu, yaitu pada pentahapan tadi di nomor 1 tadi. Ya. Yang pertama, mungkin tadi disampaikan bahwa pembelajaran itu dia konteks, ya, konteks. Jadi mungkin bisa berikan salah satu contoh tugas gerak dalam pembelajaran yang bertahap tadi, secara pentahapan bisa peserta didik. Ya. Baik, terima kasih Kakak Loli atas pertanyaan. Saya persilakan teman-teman dari kelompok 2 untuk menanggapi. Ada Kakak Lisa, Kakak Firman. Halo. Mungkin di sini Kakak Embo saya menanggapi. Oh ya, baik. Kalau begitu langsung ke
Kakak Resti, silakan Kak Resti. Pertanyaannya Kakak Loli, berikan contoh keterampilan atau ketahapan yang lebih konteks. Di sini saya beri contoh, mungkin gerak dasar Kakak, mungkin di sini contoh seperti yang sudah disampaikan pemateri Kakak fasilitator tadi, contoh dari gerak dasar, contoh gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Gerak non lokomotor itu ini merupakan gerak dasar dari pembelajaran PJOK itu sendiri. Kalau pengalaman saya di SD, gerak dasar awalnya itu gerak dasar non lokomotor. Gerak non lokomotor ini gerak di mana kita mengukur kemampuan peserta didik dari dasar, dari awalnya. Karena mungkin peserta didiknya mungkin tidak tahu gerak lokomotor itu yang bagaimana. Nah, di sini kita sebagai guru menjelaskan gerak lokomotor itu contohnya seperti yang sudah disampaikan Kakak Davi tadi, Kakak Paji atau Kakak Davi tadi, lokomotor. Lokomotor itu loko. Yang motor itu kan bergerak. Loko itu Dia. loko itu apa? Minta maaf, saya agak lupa sedikit yang loko tadi itu seperti apa. Yang pastinya motor itu sudah jelas, siswa pasti mengetahui, motor itu kan dia bergerak. Berarti lokomotor itu berarti gerak yang keterampilan gerak dasar dari lokomotor itu sendiri. Mungkin kalau non lokomotor, non itu berarti tidak, berarti kalau non lokomotor gerak yang tidak dapat berpindah tempat. Contohnya seperti tadi meliukan badan, memutar badan, menekuk, itu termasuk dalam gerak non lokomotor. Kalau gerak manipulatif berarti gerak yang menggunakan alat. Di sini ketika proses pembelajaran yang saya lakukan di sekolah, gerak dasar, sebelum saya melanjutkan ke gerak manipulatif, tentunya siswa harus mengetahui gerak dasarnya dulu. Ketika berjalan, contohnya seperti gerak dasar non lokomotor itu berjalan. Nah, di sini berjalan, posisi ketika di manipulatif, siswanya sudah tahu berjalan gerak dasarnya, pasti dia sudah tahu. Nah, di sini manipulatifnya ketika bermain bola kaki contohnya. Ketika bermain bola kaki, siswanya pasti dengan sendirinya dia mengetahui bermain bola kaki dengan berjalan atau berlari. Nah, ini merupakan penahapan dari dasar ke penahapan yang kontes atau penahapan yang lebih tinggi lagi, Kakak. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya kembalikan ke Kakak fasilitator, Kakak moderator. Baik, terima kasih Kakak Resti atas jawabannya. Saya menambah sedikit berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Loli tadi, berkaitan dengan gerakan yang keterampilan yang bertahap. Gerak keterampilan yang bertahap. Di sini saya menjelaskan sedikit berkaitan dengan gerak yang bertahap dalam pembelajaran PJOK. Tentunya dalam proses setiap gerak ada tingkat kesulitannya. Sehingga dalam pelaksanaan mulai dari tahapan atau tingkat yang rendah, setelah itu menuju ke tingkat yang lebih sulit untuk diperagakan. Tetapi berawalnya dari tingkat-tingkat yang rendah. Itu sudah saya kembalikan. Kakak Loli bagaimana? Ya, baik. Saya tidak bisa terima, namun di sini disampaikan bahwa tugas gerak itu pada suatu pembelajaran. Misalnya tadi disampaikan tadi lokomotor, ya. Tugas gerak pada peserta didik yang jelas sudah pasti. Contoh, misalnya berikan contoh. Misalnya lokomotor tuh ada berapa pembelajaran seperti apa? Secara individu atau berkelompok, berpasangan. Nah. Baik, terima kasih. Saya langsung menjawab berkaitan dengan peragaan gerak lokomotor.
gerak lokomotor ini bisa dilakukan dengan secara berkelompok, bisa secara individu. Bentuk gerakannya berupa berjalan, berlari, berjalan ya bisa berpasangan, berlari juga bisa, dengan melompat, meloncat, itu merupakan contoh gerak lokomotor. Itu sudah saya kembalikan. Bagaimana kalau Li? Oke. Ya. Baik, ini masih sisa waktu, masih lagi 1 menit. Mungkin ada tambahan dari kakak semua sebelum waktu saya serahkan ke kakak Fasil. Kakak David mungkin ada masukan untuk melengkapi tugas kami. Kakak Petrus. Baik, kalau memang tidak ada, sebelum kami akhiri presentasi dari kelompok 2, waktu saya berikan ke Kak Fasil untuk memperkuat, memperdalam pengetahuan untuk kami berkaitan dengan materi yang kami kerjakan dalam kelompok dan kami presentasikan saat ini. Waktu saya berikan. Baik, terima kasih Kakak Ambo ya dari kelompok 2 ya. Kakak sekalian, mari kita berikan aplaus dulu untuk Kakak Ambo dan Kakak Ristin dan kakak yang lain di kelompok 2. Baik, kakak sekalian ya. Nih, ketika kita bicara tentang ya penahapan ya konten ya, penahapan konten. Dan aspek ya organisasi penugasan, maka yang paling pertama nih kakak, kalau di sini tadi sudah dipaparkan ya oleh kakak Ambo dan kakak Resti dan kakak yang lain di kelompok 2 bahwa penahapan konten itu merupakan awal dari keterampilan dasar sebelum melanjut ke keterampilan yang lebih konteks. Nah ini ya seperti yang sudah disampaikan oleh kakak Restin tadi dan ditambahkan oleh kakak Ambo berkaitan dengan pertanyaan nih dari kakak Loli ya. Jadi saya mungkin sedikit bisa menambahkan di sini ya, kakak-kakak, mohon izin bahwa bagaimana kita mau menahapkan ya atau tahapan belajar ya agar siswa itu bisa memahaminya secara lebih baik. Kalau tadi kakak Ristin ya menjelaskan itu bagaimana ketika kita memberikan ya pengajaran gerak ya non lokomotor, lokomotor dan manipulatif. Mungkin ya sedikit saya menambahkan ya, contohnya nih kakak-kakak, bahwa mengapa ya penahapan dari konten keterampilan gerak itu penting untuk dilakukan kakak-kakak, bahwa hal ini ya yang paling pertama itu ya untuk melihat nih kakak-kakak capaian pembelajaran pada elemen gerak tersebut. Jadi itu yang paling pertama kakak-kakak, untuk kita bisa melihat sejauh mana ya capaian pembelajaran yang dilakukan oleh siswa atau oleh peserta didik kita dalam kegiatan pembelajaran praktik ya. Sehingga itu bisa terakomodasi tahapan-tahapan belajar ya pada setiap jenjang nih. Contohnya kalau di tingkat fase B ya, fase C, gerakan non lokomotor, gerakan manipulatif, maka itu kita bisa menahapkan ya, tahapan itu. Bahwa di tingkat fase A, fase B, fase C, kita mungkin lebih orientasinya pada pembelajaran gerak ya, dasar. Kemudian di fase D nih kakak-kakak. Jadi kita sudah mulai masuk dengan konsep gerak spesifik ya, atau kombinasi ya gerak spesifik. Kemudian di SMA ya, atau di fase E, maka di situ mulai sudah masuk pada tingkatan level yang paling tinggi, yaitu bagaimana mengembangkan gerak itu untuk suatu gerak yang nanti diberikan kepada mereka untuk boleh melatih nih yang namanya persiapan mereka pada saat ajang ketika mungkin sedang mengikuti kompetisi ya, kompetisi apalah seperti itu. Tapi yang saya mau pertegaskan di sini adalah contohnya nih di pada materi ya permainan sepak bola. Mungkin pada pertemuan pertama nih kakak-kakak kita memberikan ya
aktivitas gerak situ ya, anak-anak hari ini kita mau belajar tentang materi permainan sepak bola. Contoh nih kakak, kita bicara tentang passing ya, mengontrol dan menggiring ya, menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar maupun punggung kaki nih. Ketika hal ini dilakukan, maka kita memberikan ya tahapan pembelajaran. Oh, yang pertama harus dilakukan dulu dengan teknik ya passing ya, menendang ya dengan kaki bagian dalam dulu. Setelah anak-anak itu menguasai mulai dengan kaki bagian dalam, mulai masuk ke kaki bagian luar. Kemudian mulai masuk ke punggung kaki dan seterusnya begitu kakak. Kemudian masuk pada teknik mengontrol ataupun menggiring bola. Juga demikian kita lakukan. Kemudian itu dilakukan contohnya dia mungkin secara berpasangan nih atau ya secara berpasangan tapi mereka berdiri di tempat atau diam di tempat. Lalu kemudian mungkin setelah mereka sudah menguasai semuanya itu kakak, mungkin kita mulai masuk pada game berikutnya. Oh ya, sekarang ketika kalian sudah mampu menguasai ini teknik menendang kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki, kemudian menggiring, mengontrol, karena tadi itu berpasangan tapi diam di tempat tanpa bergerak. Maka pada tahapan yang kedua ini mungkin kita memberikan ya, melanjutkan gerakan itu. Oh ya, tadi sudah dengan menendang, ya, menahan, mengontrol. Mungkin sekarang kita lanjutkan dengan tahapan menggiring. Ya, menggiring bola secara berpasangan, boleh berpindah tempat seperti itu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan bagaimana kita mau menahapkan ya tahapan gerak atau konten yang ada di dalam pembelajaran PJOK, khususnya pada materi-materi yang mau kita berikan seperti itu. Kemudian yang berikut ya, bagaimana cara pengelolaan atau alur penyampaian tugas gerak. Nah, di sini ya dari kakak Ambo, kakak Ristin, dan kakak yang lain tadi bahwa sebelumnya itu meminta siswa nih untuk melakukan gerak dalam pembelajaran. Tapi terlebih dahulu guru menyajikan tugas gerak berupa video gerak, media gambar, dan peragaan. Bahkan dari guru itu sendiri maupun dari siswa ya sebagai tutor sebaya seperti itu. Jadi artinya bahwa itulah yang kemudian kita mau memberikan alur penyampaian tugas gerak itu seperti itu kakak. Sehingga di sini saya mau menambahkan juga bahwa yang paling pertama alur penyampaian tugas gerak kakak. Jadi yang pertama itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Kemudian kita juga harus menyampaikan asesmen pembelajaran seperti apa. Kemudian mulai sudah masuk dengan tahapan melakukan gerak. Seperti itu. Ini kita mengaitkan nih dengan backward design kakak. Tujuan, kemudian ya asesmen yang harus kita lakukan hari ini ya, menilainya seperti ini, seperti itu. Kita harus menyampaikan itu kepada siswa terlebih dahulu. Kemudian mulai melakukan tahapan gerakan. Dengan ya tahapan-tahapan gerak tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kakak Ambo dan kakak di kelompok 2 tadi, bahwa mengamati video ya, kemudian menyimak gambar dan lain sebagainya. Bahwa itu penting sekali kakak. Membaca, mengamati, menyimak melalui media-media pembelajaran yang ada. Kembali juga kita mengaitkan dengan aset nih kakak. Itu juga harus masuk di situ. Kemudian setelah itu mereka mulai mendemonstrasikan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan oleh guru sendiri maupun siswa ataupun melalui media-media pembelajaran tadi yang mereka sudah amati. Nah, setelah itu mereka mulai masuk ya, ketika mereka sudah melakukan, maka ini kesempatan nih diberikan kepada siswa sekali lagi untuk mempresentasikan keterampilan gerak itu baik secara individu maupun kelompok ataupun secara klasikal ya, sesuai dengan hasil pengamatan yang diamati. Jangan lupa kakak sisipkan di situ juga ketika bahwa dalam konsep ya pendidikan gerak yang dilakukan ini ya, atau penilaian, maka LKPD juga masuk, lembar kerja peserta didik ya, atau LKS ya juga diberikan. Ini menyangkut tentang asesmen nanti yang diberikan sehingga mereka benar-benar paham nih kakak. Jadi seperti itu kakak. Kemudian di sini tadi kakak Ambo bahwa dalam pembelajaran tugas gerak jika terdapat peserta didik yang membutuhkan khusus maka tugas geraknya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini juga menjadi penting kakak. Bahwa kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang bagaimana ya menjawab ya siswa yang berkebutuhan khusus. Maka dalam konteks ini bahwa kita harus bisa ya memposisikan siswa-siswa yang seperti ini seperti apa dalam tugas gerak mereka. Jadi itulah kakak luar biasa. Mungkin yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah menjadi presentasi hasil kerja dari kelompok 2. Sekali lagi kakak, mari kita berikan aplaus dulu.
untuk kakak mereka yang ada di kelas di kelompok 2. Baik, terima kasih Kakak Fasil atas masukan serta tambahan dalam kerja kelompok kami. Sekian saja presentasi dari kami. Waktu selanjutnya kami serahkan ke Kakak Fasil dan selamat siang. Kurang seru nih kakak Embo, harus ditutup dengan pantun dulu. Ya, untuk pantun saya minta kesediaan Kakak Resti. Halo Kak Resti. Hai. Halo kakak. Aduh, Ya, Kakak Resti silakan tutup dengan pantun. aduh jam marah nih. Pantun jangan bikin angka. Tolong. Aduh, minta maaf kakak soalnya saya tidak tahu pantun apa, lagi bingung nih soalnya belum. Kak Ibu juga nih. Oke, baik, terima kasih Kak Resti dan Kakak Embo. Artinya kalau ditutup dengan pantun itu maka kesannya akan semakin menambah semangat dan gairah kita dalam mengikuti tatap maya ini kakak. Oke, mungkin Kakak Lisa ada yang mau menyampaikan. Silakan Kak Lisa. Baik, terima kasih. Saya akan coba menutup dengan pantun. Bunga mawar, bunga selasi. Bunga mawar, bunga selasi. Warnanya cerah, tiada duanya. Mantap. Sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih. Mantap. Oke, baik, terima kasih Kakak Lisa yang boleh menutup ya presentasi dari kelompok 2 dengan pantun yang begitu luar biasa. Tapi pantun terakhir itu Bapak ditutup tidak ada yang bertanya. Wah, itu saya harus nih mau bertanya nih kepada kelompok-kelompok yang nanti akan menjadi presentasi. Oke, terima kasih Kak Lisa. Mungkin kesempatan berikut ya kita berikan nih kepada kakak di kelompok. Silakan kakak-kakak dari kelompok 1. Jadi minta maaf kakak-kakak semua, saya masih terus berusaha untuk boleh on-kan kamera, tapi suara dari kakak-kakak juga putus-putus, maka untuk sementara ini saya juga off kamera kakak-kakak. Seperti itu. Oke, silakan ya kakak-kakak dari kelompok 1 yang akan mempresentasikannya. Silakan. Oke, selamat siang untuk kita semua kakak-kakak. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 1. Dan nama kelompok kami ini kelompok Garuda. Mengapa Garuda? Karena sebelum dia mengudara tentunya pertama dia dari bawah dulu, dari bawah pohon. Ketika dia terbang tinggi, ya kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan dari bawah. Itu mungkin definisi saya sedikit tentang Garuda. Oke, berikut di dalam kelompok kami ada Kakak Ratna, saya sendiri sebagai moderator, Kakak Wende dengan Kakak Romi. Dan sebelum mulai presentasi, saya akan menyampaikan dengan pantun. Makan pisang di rumah Bu Luna. Selamat siang buat kakak-kakak semua. Oke, di kelompok 1 kami akan membahas tentang topik mendapatkan perhatian peserta didik. Dan untuk kesempatan berikut saya berikan kepada Kakak Wende untuk memaparkan hasil kerja kelompok kita. Oke. Dan kesempatan saya berikan ke Kakak Wende. Ya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan
menyampaikan atau memaparkan hasil kerja dari kelompok 1. Nomor 1, mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK? Jawabannya, agar ketika peserta didik mempunyai perhatian terhadap guru dalam proses pembelajaran, maka tujuan pembelajaran yang kita buat dapat tercapai dengan cara membangun komunikasi yang baik, memberikan umpan balik agar terciptanya suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kita lanjut ke nomor 2. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas? Jawabannya, menurut kelompok kami, cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas yakni 1. Penampilan guru harus menarik. Yang kedua, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Misalnya, pemanasan melalui permainan atau game, ice breaking, modifikasi permainan. Yang ketiga, menyediakan media ajar yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang keempat, gaya bahasa yang sesuai dengan perkembangan mereka. Yang kelima, memperhatikan situasi kondisi lingkungan sekitar saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, mendesain pembelajaran dengan memaksimalkan alokasi waktu yang tersedia. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang positif atau apresiasi. Oke, sekian saja pemaparan hasil kerja dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Kakak Leo selaku moderator kami. Oke, terima kasih untuk Kakak Wende yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Dan untuk kesempatan berikut, saya berikan kepada kelompok lain untuk memberikan masukan, pendapat, atau pertanyaan mengenai topik tentang mendapatkan perhatian peserta didik. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada kakak semua. Kakak Leo mungkin bisa menampilkan kita punya hasil kerja di layar ini, Kakak Leo. Naik lagi sedikit. Oh ya, oke. Sabar. Ya, sudah bisa lihat kakak? Sudah. Oke, jelas ya? Ya. Oke, baik. Untuk kesempatan berikut saya berikan waktu kepada kakak untuk bertanya. Coba kasih naik lagi yang ke pertanyaan ketiga, kakak. Ini pertanyaan kedua.
Sibuk-sibuk. Isi masih agak asap. Makanya isi teh buang. Ya, Kakak Fasil, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Kakak Leo sedang mengalami kendala atau mungkin Kakak Wende? Tidak, Kakak. Tidak, Kakak. Aman, Kakak ini. Oke, silakan buka ruang untuk diskusi, Kakak. Boleh memberikan umpan balik yang berkaitan dengan hasil presentasi nih dari Kakak kelompok 1. Silakan, Kakak.